Seorang remaja perempuan di kota Bengkulu berinisial NR berusia 18 tahun membunuh ibu kandungnya sendiri YT berusia 49 tahun. Kejadian tersebut terjadi di rumah korban dan pelaku di Jalan Manggis 1, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Korban dibunuh pada Sabtu 2 Agustus siang saat sedang melaksanakan sholat zuhur di rumah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bengkulu Beta Misutra. Silakan rekan Beta dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Mei. Baik Tribuners, dapat kami sampaikan bahwa pada hari ini Sabtu tanggal 2 Agustus 2025 itu baru saja terjadi peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh anak kandung terhadap ibu kandungnya sendiri di kawasan Kelurahan Panorama, Kecamatan Singarapati, Kota Bengkulu. Di mana kejadian ini sendiri tadi untuk terduga pelaku itu berinisial NR yang kurang lebih berusia sekitar 18 tahun yang membunuh ibu kandungnya sendiri itu atas nama atau berinisial YT 49 tahun. Di mana kejadian ini sendiri itu terjadi di rumah korban dan pelaku juga itu berada di Jalan Manggis, Kelurahan Panorama, Kecamatan Simpati, Kota Bengkulu, kurang lebih tadi siang sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat saat korban sedang melaksanakan ibadah sholat zuhur di rumah. Di mana untuk motifnya sendiri itu dikatakan oleh NR saat dia mengadu kepada salah satu tetangganya bahwa adalah terkait dengan bahwa dirinya itu kesurupan nih Tribunus. Mana terduga pelaku NR sendiri itu ternyata setelah kami dapatkan data dari tetangga-tetangga dari korban itu memang mengalami riwayat gangguan kejiwaan dan bahkan baru pulang ataupun baru mendapatkan perawatan dari Rumah Sakit Khusus Jiwa atau RSKJ Bengkulu itu pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2022 lalu. Di mana usai terduga pelaku itu membunuh korban dan korban tewas, itu terduga pelaku langsung keluar rumah dan berlari ke rumah salah satu tetangganya yang ada di dekat rumahnya. Kemudian di sanalah terduga pelaku menceritakan kepada tetangganya bahwa dirinya mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap ibu kandungnya sendiri. Di mana saat mendatangi rumah tetangga tersebut, dirinya juga membawa kedua adik kandungnya untuk dititipkan kepada tetangganya. Dan berdasarkan setelah pernyataan tersebut, ia juga kemudian sempat mengatakan bahwa ia meminta untuk tetangganya untuk menjaga kedua adiknya karena dia ingin pergi ke akhirat. Itu pernyataan yang sempat dikatakan oleh terduga pelaku saat mendatangi rumah tetangga dari korban ini sendiri. Dan mendapati cerita tersebut, kemudian dari tetangga-tetangga korban langsung sebagian mengamankan terduga pelaku ini dan sebagian langsung berlari ke rumah korban untuk melakukan pengecekan terhadap kondisi korban sebagaimana atas yang diceritakan terduga pelaku tersebut. Dan saat tetangga korban masuk ke dalam rumah, mereka melihat korban memang sudah dalam keadaan tergeletak, tewas itu bersimbah darah di TKP. Dan setelah kejadian tersebut, warga kemudian langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polsek Gading Cepaka. Dan mendapati laporan tersebut, kemudian tim dari gabungan dari Polsek Gading Cepaka, kemudian ada Resmo Masalah Gading dan juga tim dari Inapis Polresta Bengkulu, itu langsung bergerak ke TKP, dan setibanya di TKP, polisi kemudian langsung memintai keterangan beberapa saksi ataupun terkait saksi-saksi terkait dengan kondisi korban dan juga mengecek terkait dengan kondisi korban di TKP, sembari juga mengamankan terduga pelaku yang sudah mengakui perbuatannya kepada tetangganya sebelumnya. Dan untuk menjaga kondisi agar tetap kondusif, pihak kepolisian kemudian langsung membawa terduga pelaku itu ke Polsek Gading Cepaka, Kota Bengkulu. Sementara tim yang lainnya itu melakukan olah TKP serta ada juga yang membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Bengkulu untuk dilakukan visum. Di mana berdasarkan data sementara, korban itu memang diduga telah dibunuh oleh terduga pelaku yang merupakan anak sulung dari korban. Untuk pihak kepolisian sendiri juga telah membenarkan terkait dengan bahwa memang terduga pelaku ini sempat dirawat di rumah sakit jiwa. Dan atas kasus ini sendiri, polisi sudah membawa jenazah korban ke rumah sakit untuk dilakukan visum yang hasilnya juga masih sampai saat ini masih kita tunggu hasil dari pihak kepolisian. Dan tadi disampaikan juga oleh Kanit Reskrim Polsek Gading Cepaka bahwa untuk kejadian ini sendiri ataupun kasus ini sendiri nantinya akan ditangani langsung oleh Polresta Bengkulu atau melalui Satreskrim Polresta Bengkulu. Mungkin demikian informasi sementara kami sampaikan dari Bengkulu terkait kejadian hari ini. Kembali ke Mei. Terima kasih rekan Beta Misutra atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Ya, untuk pelaku tadi dari TKP langsung kita amankan ke Polsek, terus sudah kita bawa ke Polres sekarang. Untuk pelaku sendiri ini informasinya memang memiliki kartu kuning? Untuk itu masih kita selidiki. Informasi yang kita dapat dari warga sekitar sudah pernah dirawat
rumah sakit jiwa. Pelaku sendiri kita amankan di mana ini? Pelaku di TKP, kita amankan TKP. Ini kasus ini ditangani Polsek Gading atau gimana? Untuk sementara kita belum menerima laporan dari pihak korban. Kemungkinan akan diarahkan ke Polres. Ya, untuk pelaku. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.